kelas 12 IPA 3 sampai IPA 4. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan pertama di tahun 2021 untuk mata pelajaran seni rupa. Ibu berharap kalian atas pertemuan ini sehat-sehat nakku, salam berjumpa kembali, salam sehat kembali buat kita, di mana kita sudah bisa melalui 2020 ke 2021 ini hanya karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita masing-masing. Juga Ibu berharap kepada Ananda semuanya, supaya tetaplah kita menjaga diri kita, kesehatan kita terutama, dan kalau boleh, kalau nggak ada urusan keluar rumah, janganlah sering keluar rumah. Ini pun sebenarnya, harusnya kita ini kan sudah ada kemarin itu dibicarakan untuk akan tatap muka. Sudah ada sewaktu waktu pembagian rapor dibuat pilihan kepada orang tua dan siswa, siapa yang mau belajar daring, siapa yang mau tatap muka langsung. Dan ada banyak orang tua setuju tatap muka langsung, ada juga banyak orang tua hanya online saja karena takut menjaga situasi corona yang belum normal keadaannya. Masih tetap seperti itu. Ya, jadi karena juga ada himbauan dari Gubernur Sumatera Utara dan juga adalah Dinas Kesehatan yang membidangi di Sumut belum mengizinkan kita untuk belajar tatap muka langsung, maka ditundalah jadinya itu sehingga kita masih tetap daring. Jadi di sini yang mau saya sampaikan kepada Ananda semuanya, walaupun kita daring nakku, walaupun kalian hanya juga tinggal beberapa bulan di sini nakku, bersama kita dalam stoda ini, kami sebagai guru berharap kesiapan kalian harus semakin kalian matangkan. Ya, kesiapan apa? Kesiapan kalian untuk menyelesaikan studi, menyempurnakan studi kalian, ya, supaya kalian nanti bisa melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi di dalam tahun ini, di awal semester inilah, walaupun ini di masa tahun baru ya nak, tetap jaga kesehatan ya. Tadi lupa saya bilang salam tahun barunya, selamat Natal dan selamat tahun baru nakku ya. Walau masih banyak kue-kuenya di rumah, 1 bulan ini habisnya itu pelan-pelan makan nakku ya. Kalau sudah habis ya terima kasih lah ya. Baik, jadi tadi yang mau saya singgung di sini itu kesiapan hati pertama nakku ini. Kesiapan hati dan mental ya. Di sini artinya kita harus punya punya goal, punya impian, punya angan-angan, punya harapan, punya keinginan. Ya, apakah kamu nanti mau melanjutkan sekolah di negeri ini kah? Atau di negeri orang lain kah? Terserah, itu menjadi pilihan. Banyak juga siswa stoda, ada beberapa lah ya, langsung dia memilih mau kuliah di luar negeri. Tapi sudah banyak itu persiapannya. Namun pun di masa-masa sekarang pun masih semuanya akan online. Kalaupun mau di luar online, kalaupun mau di Indonesia online. Mungkin kita pergi ke negara luar juga belum bisa ya. Belum ada izin sepenuhnya, masih banyak peraturan-peraturan yang mengganjal karena Covid ini. Baik, jadi anak didik saya semuanya tetaplah semangat. Ini paling utama anakku. Januari, Februari, Maret tetaplah semangat. Tetap semangat anakku ya. Walaupun agak membosankan 6 les 1 hari guru masuk Zoom pertemuan, tetap semangat. Abaikan rasa bosan di hati supaya kalian ini bisa tetap lancar menjalaninya. Jadi saya berharap juga Ananda semuanya semangat itu yang perlu ya. Ingat, saya bilang nanti bulan 3 pun sudah ada lagi ujian-ujian bagi kalian. Mungkin ujian persiapan siapa yang jalur undangan nakku, siapa yang mau memang mengambil ujian seperti biasa, tes seperti biasa ya nggak masalah. Tidak ada kata terlambat ya. Oke, baik.
Terima kasih Nakku. Ini saja yang mau Ibu sampaikan awal pembelajaran kita supaya kita sama-sama mengerti dan memahami ya. Oke, untuk lanjutan mata pelajaran Nakku, kita seperti tadi ditanya, Bu, bagaimana kita ini, Bu? Kita menggambar nggak, Bu? Bosan kali pun, Bu, katanya. Oke, ini sudah Ibu alihkan ke semester 2 membuat kerajinan tangan aja lah. Kerajinan tangan yang kerjanya slow. Santai di depan TV bisa. Ya, jadi kita buat dulu Nakku, judulnya Nakku sayang. Ya, di awal tahun baru ini pelajaran seni rupa, yaitu membuat karya kerajinan tangan seni murni dan terapan. Membuat karya kerajinan tangan seni murni dan terapan. Ini judulnya Nakku. Sebagai tujuan pembelajaran dari KD ini, siswa mampu memahami dan mampu membuat karya kerajinan tangan, seni murni, dan seni terapan. Baik, judul ini sebenarnya ada dua artinya. Nah, judul ini ada dua artinya, karena ada di situ kalimat atau kata karya kerajinan seni murni dan terapan. Seni murni dan seni terapan itu tidak sama. Betty, tapi sama-sama karya seni. Ya, baik. Sebelum melaju terus saya mau tanya langsung dulu lah, biar ada cerita-cerita kita sedikit, omong-omongan kita sedikit tentang karya kerajinan tangan seni murni dan seni terapan. Baik, saya mau tanya dulu langsung, saya unjuk orangnya saja dulu dan diperhatikan jawaban kawannya apa itu arti yang mereka sampaikan. Ananda Karel 12 IPA 4. Karel, ya, Bu. Kira-kira menurut kamu Nakku Karel, Ya, Bu. Ya, apa itu kerajinan tangan seni murni? Seni murni, ingat murni, bukan terapan. Saya tanya murni. Ya. Menurut saya sih, Bu, seni murni itu kita dapat menikmati dari keindahannya, Bu. Terus keestetikannya. Terus yang contohnya itu kita bisa tengok kayak lukisan, patung, kaligrafi. Itu sih, Bu, yang saya tahu, Bu. Oke, bagus ya. Ya, Bu. Jawabannya Terima kasih. benar sekali. Karya seni murni itu kita hanya bisa menikmati keindahannya saja atau nilai estetikanya saja. Dan contohnya tadi disampaikan lukisan. Lukisan itu hanya dipajang. Patung itu hanya dipajang untuk dilihat nilai keindahannya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua masuk ke pertanyaan apa itu yang dimaksud dengan kerajinan tangan terapan? Siapa ya? Bentar ya. Syah Johan. Ananda Syah Johan, karya kerajinan tangan seni terapan. Kira-kira menurut kamu Nakku, apa itu Nak? Tadi pertama seni murni itu adalah murni hanya nilai estetikanya saja, nilai keindahan saja yang kita nikmati oleh kita, dan seperti contoh tadi seni lukis, patung, dan kerajinan lainnya yang sudah disebutnya tadi. Oke, baik. Seni terapan. Nakku, Ya, terapan. Ya, Bu. Karya seni rupa terapan, Bu. Karya seni yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Contohnya kayak kain batik atau perabotan rumah tangga, Bu. Ya, bagus. Kerajinan tangan seni terapan itu artinya karya kerajinan yang bisa diterapkan. Ada fungsinya. Ada dua fungsi dia. Selain nilai seni,
ada juga nilai gunanya, nilai pakainya. Berarti fungsinya ganda. Jadi dia bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh karya-karya yang kita katakan tadi yang terapan seperti katanya batik, perabotan-perabotan seperti meja ukir, lemari ukir, apalagi pot bunga ukir, ya, atau guci, ya itu adalah termasuk contoh karya seni terapan, bisa diterapkan. Oke, baik, sudah pandai, sudah mengerti. Oke, terima kasih Ananda berdua. Lalu selanjutnya, yang inilah nanti hendak kita bikin salah satu. Saya memilih ke karya kerajinan tangan terapan. Terapan ini artinya berdaya guna. Jadi begini, kita membuat karya ini bukan dari awal kita buat dari nol, dia dari nol kerajinan tangan itu. Tidak. Tapi akan lebih bagus dia kita mempunyai ide terhadap sesuatu benda. Terhadap sesuatu benda untuk kita jadikan sesuatu benda ini menjadi suatu kerajinan tangan. Ya. Banyak yang bisa kita buat menjadi suatu kerajinan tangan. Pemikir-pemikir kritis tentang seni kerajinan tangan itu mereka gampang aja mengolahnya. Dia mengambil dari limbah-limbah benda-benda yang nggak dipakai lagi. Contohnya botol aqua bisa dibentuk menjadi suatu kerajinan tangan. Aqua cup, kaleng susu, botol-botol minum, apalagi kotak-kotak kosong. Itu kotak itu kan nggak diciptakan dari awalnya kan, oleh dia. Tapi yang sudah ada itu dibentuknya lah itu. Kertas-kertas dibentuk, ya kan? Benang-benang dibentuk. Itulah dia di dalam kreativitas itu, jiwa pemikirnya itu dia dimunculkan sehingga nanti karya yang baru yang timbul, ya. Oke, sebenarnya itu kemarin masih termasuk itu kayak pelajaran kewirausahaan kalau masih ingat. Itu kemarin ya. Kalau kelas 10 kemarin dia udah kelas 11 saya bilang potong cari celana-celana bekas, jadikan menjadi suatu kerajinan tangan benda pakai. Dibuatlah dompet, dibuatlah tas, dibuatlah hiasan-hiasan dinding, ya kan? Banyak itu yang dibuat. Oke, baik. Kalau begitu coba perhatikan ke depan dulu, ya, perhatikan dulu ke depan ini supaya melanjutkan pembelajaran kita. Anda semuanya coba kita perhatikan dulu. Ini contoh lebih paham lebih dalam lagi ya. Di sini ada saya ambil contoh karya kerajinan tangan. Dua-dua ini kerajinan tangan ini. Ini. Ya, ini. Ini kerajinan ukiran. Ini kerajinan tangan. Ini karena kayu dia diukir. Ini karena dia dari bahan botol ya dipernak-pernik lah. Lalu saya mau tanya, perhatikan ke sini gitu ya. Di antara yang dua ini, manalah ini yang murni kerajinan tangan? Yang murni kerajinan tangan. Ini satu, ukiran rumah adat. Ini satu lagi, botol hias. Mana yang murni kerajinan tangan? Semualah dulu menjawab. Rumah adatkah atau botol? Rumah adat, Bu. Rumah adat, Bu. Rumah adat. Rumah adat. Rumah adat. Rumah adat sama botol. Karena cuma Rumah bisa adat sama botol. dinikmati. Salah satu dipilih. Satunya, mana bisa dua-dua. Rumah adat ya? Iya kan? Botol. Mananya? Bingung aku kan bikin. Rumah adat, Bu. Botol. Botol. Adat kok botol. Ini Rumah adat botol, Bu. Salah satunya, rumah adat atau Bu, botol? udah Coba mah. Itu jawab. botol. Bu. Atau Bu, atau Bu. Jangan begitu, ini bukan main-main loh. Kan udah bingung kalian kan? Tadi sudah tahu dia kalimatnya. Sekarang kan buktikan. Mana dia kerajinan tangan betul-betul murni.
atau terapan. Saya nggak bilang gini, ulang. Ini kan tadi kan kerajinan tangan seni murni atau terapan. Sekarang aku tanya yang murni, dia kerajinan tangannya. Oh, rumah adat lah, Khusus Bu. kerajinan Bu. tangan Rumah adat lah, Bu. murni. Rumah adat. Fix. Fix. Ah, Rumah Rumah adat, adat, Bu. Bu. Itu, Bu. Tangan kanan Ibu, Bu. Ah. nah. Kenapa? Karena lebih mengutamakan keindahan, Bu. Karena dia nggak bisa dipakai, mengutamakan Bu. Nggak bisa keindahan pakai buat nyuci, Bu. Buat masak, nggak bisa, Bu. dan Karena tidak estetik, bisa Bu. diterapkan. Kan gitu kan? Iya bagus. Ini tadi botol hias memang dia kerajinan tangan ini. Bagus sekali pun seninya ini kalian lihat di manik-manik. Bunyi-bunyi lagi. Tapi ini ada fungsinya. Sebagai apa? Pot bunga. Itu dia. Pahamnya kamu. Oke. Tapi tadi udah bingung dia. Ya. Oke, baik. Terima kasih buat pengertiannya. Berarti sudah paham. Oke, tugas kita. Mulailah kita hari Rabu ya. Bukan hari ini. Cuma seminggu ini, 3 hari ini persiapkan bahan. Jadi gini. Kesimpulan dari ini adalah bahwa kerajinan tangan seni murni adalah karya kerajinan tangan yang gunanya atau fungsi seninya lah yang perlu ditonjolkan di sini. Sedangkan untuk terapan adalah dia mempunyai 2 fungsi selain nilai seninya atau estetiknya ditonjolkan juga adalah berdaya guna pakai ya. Oke, baik. Jadi tugas kita, marilah kita membuat setiap orang karya kerajinan tangan terapan. Berguna. Contoh. Ini apa ini? Kantongan-kantongan biasa. Ini bisa nggak ini menjadi karya kerajinan tangan ini? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Ini kan tas-tas parasut biasanya ini. Alah, nggak ada artinya ini sebenarnya kan. Tapi coba dulu kalau kita kelola. Bisa. Coba lukiskan nanti di sini gambar bunga. Pakai cat poster. Ya. Cat poster lah kita bilang. Karena itu sering kita pakai ya. Buatkan di sini. Torehkan di sini. Bikin dia apa namanya. Warnanya yang cerah-cerah. Maka ini akan menjadi bernilai estetika dia. Ini parasut-parasut yang enggak seberapa ini. Lalu nanti tinggal bawalah kita nanti gini jadi enak ditenteng seperti ini. Ya. Ini karya seni rupa ini sekarang ini. Ini sudah karya seni rupa ini sekarang. Halo. Belum, Bu. Halo. Belum kan? Belum dibuatkan apanya idenya di sini. Oke, baik. Ini coba dulu biar kita lanjut lagi sedikit lagi. Biar kita endingkan semuanya, kita bereskan. Ini sudah karya seni rupa kah ini? Perhatikan semuanya anakku. Ini sudah termasuk karya seni rupa anakku? Belum. Ini? Udah? Belum? Yang 2 ini benda yang saya pegang? Udah? Belum? Udah, Bu, udah. Udah lah, Bu. Udah ada apanya itu, lekukan-lekukannya. Bentuknya udah ada, Bu. Siapa yang bilang tadi? Johannes ya? Nes, kau yang bilang tadi ya, Nes? Nes? Abraham, Bu. Enggak aku, Bu. Siapa? Kau itu, Nes? Udah ada lukannya. Siapa yang bilang itu tadi? Kacap dis, Bu, kacap dis. Kecap dis. Abraham. Ini karya seni rupa kan anakku? Kecap dis. Kecap dis. Ya, Bu. Ini karya seni rupa anakku? Nggak Halo? tahu. Mananya udah diterangkan 2 kali. Jawaban udah, contoh udah. Saya tanya dulu satu orang, Bah. Si Syah lah. Tadi kan Syah yang menjawab. Syah, ini udah kerajinan seni rupa? Karya kerajinan tangan? Iya, Bu. Udah? Udah, Bu. Salah lah. Belum termasuk ini karya kerajinan seni.
Karena kenapa? Ini masih diolah dari pabrik ini, masih begini dia. Kemarin ini ada dijual diskon, saya beli. Ya, rencanaku nanti hiasi ini. Nanti ku hias, ku buatkan nanti di sini bentuk pita-pita ya, mengelilingi. Itu baru nanti dia sah jadi kerajinan tangan. Karena belum ada nilai estetik dari ide si pembuat. Ini masih polos buatan pabrik ya. Oke, belum lah. Sama itu seperti ini. Ini perhatikan aku ya. Ini bukan karya kerajinan tangan. Apa bedanya ini sama ini rupanya? Gara-gara cantik bentuknya jadi gitu. Makanya jangan tertipu. Ini belum sama semua ini. Ini botol cat time ini bisa nggak dibuat jadi kerajinan tangan? Ini Bisa, Bu. botol yang atur limbah sampah kan tinggal dibuang aja ini. Tapi Bisa, masih Bu. bisa digunakan. Bisa kan? Bisa. Ini bisa Jadi dibuat pot, Bu. tempat Jadi lampu. pot. Jadi bukan, jangan dulu pot bilang lalap pot, karena botol tadi pot jadi pot lagi lalap. Maksudku ini bisa jadi lampu hias ini. Masukkan ke sini lampu kelap-kelip itu yang kayak lampu Natal itu, masuk ke dalam. Ukuran kecil ambil ya. Contoh penuh lah ini. Tutuplah ini kan. Bolonginlah di sini tempat kabelnya, sambung kepala kabel, colokkan. Tapi sebelum kamu hidupkan, dia ada nilai-nilai tambahnya, nilai-nilai seni kesan seperti itu. Ini seperti ini bisa nggak ada wadah selain benda pakai ada nilai seninya? Ada, bisa. Baik, kalau begitu udah paham lah ya. Oke. Halo. Tugas kita, bawalah minggu depan satu benda yang bisa digunakan ya, seni terapi. Jadi artinya buatlah karya kerajinan dari benda limbah, itu aja. Tapi bisa dipakai. Kira-kira ngerti aku? Paham? Ngerti, Bu. Paham? Oke. Ini dibawa hari Rabu, tapi dipersiapkan hari ini. Nanti habis daring atau sore, ambillah satu benda. Sebenarnya di sekitarmu banyak itu, nggak terlalu susah lah. Terus bawalah perlengkapannya. Apa yang cocok, apakah benang-benang, tapi untuk benang-benang ini memang harus dipersiapkan untuk dibeli ya. Atau manik-manik, atau apa aja lah, atau kertas origami. Itulah nanti pandai-pandai kamulah berkreasi. Enggak saya paksa bahannya apapun, tapi pandai-pandai kamulah berkreasi, supaya kita ini boleh semakin maju jiwa seni kita dalam berkarya. Kira-kira gitu, nakku. Paham, nakku? Paham, nakku? Oke, baik. Terima kasih lah kalau paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, biar kita endingkan saja. Tak ada. Ada pertanyaan aku? Kapan Jangan kakak dikumpul, ending lah. Jangan gitu. Ada pertanyaan aku? Kapan dikumpul, Bu? Oh, nanti. Sabar ya. Belum kita mulai. Belum tahu. Mungkin 2 kali atau 3 kali pertemuan nanti kita tengoklah situasi ya. Oke, baik. Sudah. Itu aja pertanyaannya. Ini tugas kita dalam semester ini kan, Bu? Kok langsung membatasi diri, Amang? Amang. Udah bosan kalian kurasa kurang cepat tamat dari saudara ini ya. Sabar, nanti nggak ada bahan nilai kita loh, nakku. Kalau nggak dibuat, dari mana nilai ibu? Dari kliennya kan? Oke, baiklah. Jangan ditanya itu, nakku ya. Nanti ada saatnya. Nanti terlalu cepat kau gembira hati. Oke, baik. Terima kasihlah buat hari ini. Jangan lupa karya kerajinan yang kita buat adalah karya kerajinan terapan. Bawa hari Rabu bahannya di atas mejamu. Saya cek nanti satu persatu, bawa bahan untuk menghias-hias.
bawa perlengkapannya semua. Boleh lem, gunting kah, atau ada mau ditempel-tempel, silahkan saja. Oke, baik, terima kasih buat pertemuan kita sebanyak 52 orang. Terima kasih, nak, lumayan banyak anakku ya. Memang rajin-rajinnya IPA 34 ini ya. Oke, sekarang saya men-screenshot. Walaupun udah kalian buat absensi kalian, saya akan tetap SS-kan. Kamera yang merah dia kameranya tidak aktif, saya anggap tidak hadir. Saya mulai dari Abraham sampai dengan si Krisela. Oke. Di bawah si Krisela, si Christopher, sampai dengan Jones Gurning. Dari bawah Jones ada si Jordan, sampai dengan si Nicholas Barus. Di bawah Nicholas Barus, Nicholas sudah mana dia? Ada Pasa, sampai dengan Windy. Di bawah si Windy ada Winston sampai Yolanda. Oke, terima kasih nakku, sudah selesai Ibu screenshotkan. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga kita sehat-sehat walafiat selalu. Jangan lupa persiapan-persiapan untuk tugas ini. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Bye, Bu. Selamat tahun baru. Oke, selamat tahun baru nakku sayang.